Ini langsung. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, para penyesepuh, wabil khusus pada sahibul hajat wa sahibul bait, dan juga segenap pengurus Fatayat Ranting Poso Kandang. Pertama, monggo kita sareng-sareng mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, hidayah, barokah serta inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang ditunggu-tunggu syafaatnya fi yaumil mahsyar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Fatayat Ranting Poso Kandang, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diadakan dan juga diciptakan di bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna lan ora dadekno sapa ingsun Allah, katanya Allah, al jinna ing jin, wal insa dan menungso, illa liya'buduni kejaba untuk ibadah kepadaku. Dan ibadah dalam konteks fikih atau konteks syariah ini dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Napa ibadah mahdhah niku? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang murni korelasinya atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya sholat, contohnya misalnya puasa, contohnya misalnya zakat dan lain sebagainya. Intinya adalah ibadah yang mahdhah itu bisa dikonklusikan, bisa disimpulkan adalah ibadah yang di situ diperintahkan oleh Allah dengan tegas dan menjadi rukun Islam yang 5 itu disebut dengan ibadah mahdhah. Nah, ibadah yang ghairu mahdhah atau ibadah yang tidak murni itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Contohnya misalnya kita berorganisasi, niki ibadah ghairu mahdhah. Kenapa kok dikatakan ibadah? Karena inti dari berorganisasi, misalnya Fatayat, misalnya Muslimat, misalnya NU dan lain sebagainya, itu adalah untuk li'ila'i kalimatillah. Karena tujuannya itu maka disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah. Nah, para rawuh, para hadirin rahimakumullah, terkait dengan ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi, tentunya dalam melakukannya kita membutuhkan yang namanya ilmu. Oke. Jadi segala sesuatu tanpa dengan ilmu, maka sesuatu itu tidak akan sukses, sesuatu itu tidak akan berhasil. Bahkan ada seorang sufi yang sangat kesohor namanya Ibnu Ruslan. Dia seorang ahli syair. Dia menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Wa kullu man, dan setiap manusia, bighairi ilmin ya'malu, dengan tanpa ilmu dia melakukan sesuatu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya akan ditolak, yaitu tidak diterima. Nah, inilah kemudian maka seseorang yang bekerja dalam bidang apapun yang terkait dengan dunia dan akhirat, maka harus disertai dengan ilmu. Bahkan ada satu cerita, dapat dikatakan cerita. Ini ternyata di dalam kitab-kitab yang bernuansa tasawuf itu diceritakan bahwa setan itu takut kepada orang yang berilmu meskipun dia tidur, dan setan tidak takut kepada orang yang tidak berilmu meskipun dia sholatnya luar biasa, jamaah misalnya, tapi tidak berilmu, sholat tahajud tidak berilmu. Maka setan itu lebih takut kepada orang yang tidur tapi dia alim ketimbang orang yang sholatnya, tahajudnya kuat, sesembarangannya kuat dan lain sebagainya, tapi dia tidak berilmu. Kenapa kok demikian? Karena tentunya mereka-mereka yang melakukan sesuatu niku tanpa ilmu, dia melakukannya sembarangan, ngawur, ya. Makanya di dalam konteks syariah niku ada istilah muttabi, ada istilah muqallid, ya. Jadi muttabi niku adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti imam madhab, tapi dia paham terkait dengan dalil-dalilnya. Paham niku artinya pernah ngaji, misalnya pernah ngaji atau paham dan lain sebagainya, maka dia disebut dengan muqallid. Ditakoni, loh kenapa kok sholat sunnah itu 2 rakaat kamu lakukan? Karena memang sholat sunnah itu menurut kita ahlu sunnah itu harus masna-masna, gitu. Masna-masna niku nopo? 2-2, gak oleh langsung 4 niku gak oleh. Kata Nabi demikian. Kenapa kok sholat witir itu harus 2 dipotong menjadi 2+1? Karena memang sholat sunnah itu harus masna. Dan kalau misalnya ada sholat sunnah yang digabungkan 3, maka dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena iltibas dengan sholat maghrib, gitu katanya. Nah, ini harus kita pegangi. Harus kita pegangi. Kenapa? Karena ini adalah pendapat para ulama madhab yang notabene diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Nah, para rawuh, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya kemarin diundang oleh pengurus untuk membicarakan terkait dengan kajian yang tentunya menginginkan ada satu penambahan keilmuan ketika kita melakukan interaksi yang saya katakan tidak saya mengatakan memberikan mauidhah dan lain sebagainya. Saya katakan sebagai sarana untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk saling menasehati pada yang benar dan menasehati pada untuk melakukan kesabaran. Urip niku memang butuh sabar, gitu. Diseneni bojone. Sabar. Diseneni sidang misalnya atasane. Sabar. Oleh karena itu maka kita saling nanti menasehati dalam konteks kitab yang akan kita kaji. Nah, ini penting untuk dilakukan, terutama ibu-ibu yang berkiprah di fatayat dan juga muslimat. Kenapa demikian? Karena ibu niku dalam konteks pendidikan itu sebagai al-madrasatul ula. Karena sebagai al-madrasatul ula, pendidikan pertama itu diberikan oleh ibu-ibu. Sementara dalam konteks pendidikan juga yang namanya anak itu
seperti kertas nggih. Anak niku seperti kertas. Makanya di dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu, maka bapak ibunya ayyuhawidanihi, bisa menjadikan dia sebagai Yahudi, dia bisa menjadikan sebagai Nasrani, au yumajjisanihi, atau bisa menjadikan dia sebagai Majusi. Karena demikian maka posisi ibu niki adalah sebagai satu poin yang sentral untuk mempengaruhi anak. Karena setiap hari tentunya berinteraksi dengan ibu. Anaknya diajari misalnya niatnya wudu. Itu sangat efektif ketika ibunya sering ngomongi, ibunya sering mengulang-ulang ketika anak mau tidur. Nah, karena posisi yang sentral inilah maka dituntut seorang ibu niku mempunyai pengetahuan yang luas. Saya tidak menafikan bapaknya, ibunya juga harus mempunyai pengetahuan yang luas. Karena demikian, saya sangat memberikan apresiasi ketika menginginkan untuk melakukan kajian-kajian yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya ubudiyah, hal-hal yang sifatnya amaliyah al-khairiyah, atau amal-amalan yang bagus. Karena memang menuntut ilmu niku tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh waktu. Karena konsep pendidikan yang ada di Islam itu adalah seperti yang dikatakan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardhah berarti wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan orang tua sampai masuk ke liang lahat. Ini berarti kita dituntut terus dan terus belajar. Makanya konsepnya di dalam Islam, ketika misalnya kita tidak tahu terkait dengan hukum sesuatu, maka kita diwajibkan untuk bertanya kepada yang mengetahui. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada mereka yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun, kalau misalnya kamu tidak mengetahui. Berarti di sini posisi sentral dari keilmuan, dari ilmu ini adalah menjadi satu entry point yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala niku ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Oleh karenanya maka di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar di dalam orang-orang qiraat itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kamu semua, walladhina utul ilma darajat, yang iman dan orang yang mempunyai ilmu derajat, beberapa derajat dari mereka yang tidak mempunyai ilmu. Makanya tadi sholatnya orang yang berilmu, meskipun jenengan misalnya punya ilmu, sholat di rumah itu kalau orang perempuan itu lebih baik ketimbang sholat di masjid. Pahami tiang-tiang ini kan sholat jamaah atau masjid itu sae. Tapi sing sae di dalam kitab-kitab niku justru yang sholat di rumah itu lebih baik ketimbang sholat di masjid. Kecuali orang-orang yang sudah tua, yang ketika orang melihat niku ghairu mustahad. Ghairu mustahad niku nopo? Ghairu mustahad itu tidak disahwati. Wis misale wis katene wis bau-bau nopo? Tanah ngerti. Lah niku baru nggih. Baru niku dianjurkan untuk sholat di masjid. Kalau misalnya kita masih
ya mempunyai daya tarik, kita masih muda apalagi fatayat dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk sholat di rumah. Maka nih kadang-kadang niku tiang badhe tempuh di terawih tempuh di masjid itu, wah itu dianggap bahwa sholat berjamaah, apalagi itu sholat sunnah dan lain sebagainya. Kalau sholat sunnah niku kan ingkang sae niku nggih teng griya. Apalagi ada anjuran kalau perempuan itu lebih baik di rumah. Nah, niki bisa diketahui dari apa? Dari ilmu. Dan kulo sangat bangga sekali ketika melihat dan mendengar bahwa fatayat akan melakukan atau membiasakan melakukan kajian pada setiap pertemuan bulanan. Niki sesuai dengan apa yang ditawarkan atau yang dinyatakan oleh Az-Zarnuji. Dia menyatakan kun mufidan au mustafidan. Az-Zarnuji niku pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi Ta'limul Muta'allim niku mengatakan kun mufidan au mustafidan. Kun dadiya sapa sira mufidan, orang yang berfaedah, au mustafidan, atau orang yang mengambil faedah. Mengambil faedah niku nopo? Mengambil faedah niku adalah mengaji. Rek mufidan itu adalah memberikan kajian dan lain sebagainya. Lah niki ya pentingnya ilmu, dan ilmu itu masih berada di atas ketimbang yang lainnya. Maka nih dengan melihat cerita-cerita yang cerita nabi-nabi niku nggih, bahwa Nabi Sulaiman niku ditawari napa? Ditawari ilmu napa? Kekuasaan. Akhirnya milih ilmu nggih. Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa menguasai semuanya. Jin bisa dikuasai dengan ilmunya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, maka kemudian patut kiranya kita berusaha untuk menghiasi diri dengan ilmu-ilmu, apalagi posisi kita, posisi panjenengan niku seperti yang saya katakan sebagai madrasatul ula. Okay? Karena menurut psikologi niku adalah jadi manusia niku produk orang sekampung katanya, teori psikologi. Maksudnya pripun? Maksudnya adalah bahwa manusia itu tergantung kepada lingkungannya. Dan lingkungan yang pertama yang bersentuhan dengan manusia yang pertama niku adalah ibu bapak. Kalau misalnya ibu bapaknya beres, insya Allah anaknya juga beres. Kalau misalnya ada anak bermasalah, maka kira-kira ibu bapaknya juga bermasalah. Inilah pentingnya kita memberikan contoh, kita memberikan suri tauladan, kita memberikan mau'idhah hasanah atau uswatun hasanah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, ini yang memulai adalah fatayat. Oleh karena itulah maka penting ini untuk dibudayakan, penting untuk terus digalakkan, sehingga basis fatayat itu memang basis keilmuan, organisasi yang dibangun berdasarkan keilmuan. Mungkin ini pemantik yang pertama, dan selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan kajian yang akan kita lakukan, ya. Kira-kira demikian. Saya tadi termasuk roto diskusi kali Yai Khotib petanggi panjenengan roto dan itu terus aja dikasih kajian yang rodok-rodok nasihat, mau kitab yang nasihat, terus untuk diselingi dengan rodok ono fikih-fikih ngoten niku. Jadi mungkin kalau badhe ningali teng Ahli Hidayah nopo kitabe sing ingkang sae. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga diberikan manfaatan, dan semoga ini menjadi awal yang baik bagi organisasi kita, karena organisasi-organisasi yang lain niki
apalagi kemarin sih tentang kajian di masjid Al-Fatah misalnya, niku kitab esai dan lain sebagainya. Sementara kita masih belum melakukan itu. Oleh karena itu mulai sekarang mungkin ini adalah step awal kita untuk melakukan kajian-kajian yang akan kita teruskan sampai insya Allah setahun ke depan. Itu yang dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin misalnya kita kalau sanjangan panjangan lewat video dulu nih. Lucunya yang mana? Sampun kalau langsung dungo gitu. Tambah aja lagi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وتمسنا به رضا الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وتمسنا به رضا الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وتمسنا به رضا الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بالذنوب وتصلح بالقلوب وتنطلق بالرشد وتلين بالصوم ولا يصاب من ينصب اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وكفنا بالسر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Zian jadi batik mantan musyrifah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dumateng Bapak Aziz sampun maringi ilmunipun, mugi-mugi
berkah manfaat damel kita sedaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ing dinten menika sampun paripurna ugi terlaksana kanthi sae. Kula sakmenika dados pranata adicara mbok bilih wonten lepatipun kawula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal sini terus. Bu, kamu lah. Ibu-ibu monggo saged nglanjutaken musyawarahipun. Kaiso rotasi ya kan? Belum. ke depan. Tahu. Mbak Novi, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mbak Leni, saya, Mbak Lili, Mbak Umi, Mbak Lulu, belum. Terus badanku yuk. Kalau Bu Lulu. Bu Lulu terus terakhir Mbak Era yang list. Mbak Isna belum? 10 bulan ke depan ya Isya. Ini Mbak Eni terus. Dulu Jen. Buana. Masing listnya belum. Tapi ini dari terakhir kan yang kalau ngelis di grup 17. Cuma ini yang ke 12 di kon. Mbak Lucy. Semester 6. Dulu dia